Oke, sudah kakak-kakak. Nah, ada orang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, nah PPK kita orang 6 pun tidak masalah. Yang penting kita tepat waktu ya kan. Nah, langsung aja kita mulai kakak-kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali kakak-kakak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat. Nah, sehat ya. Nampak segar-segar dah semua itu. 2 Itu hari dah pertemuan segar lama dan nak jum kita kan. ya, Itu segar pertemuan yang keempat kakak-KI. Oke, jadi kita udah pertemuan keempat. Jadi saya yakin kakak-kakak pun udah banyak lah belajar di LMS ya. Jadi terkait pembelajaran yang berpusat kepada murid ya kak ya. Nah oke kakak, saya izin share screen dulu ya kakak-kakak ya. Saya izin share. Udah terlihat kakak-kakak? Apakah slide-nya udah terlihat? belum. Belum muncul. Belum ya? Belum. Belum muncul. Bentar. Saya tekan dulu. Udah terlihat kakak? Udah. Udah. Oke, jadi kita sekarang masuk modul 3 ya kakak. Modul 1.3 pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Ya, jadi kita di bagian kuatkan pemahaman, gitu ya. Kemudian kakak-kakak kesepakatan kelas kita bersama. Jadi yang pertama kakak-kakak sebisa mungkin kita menyalakan kamera ya. Jadi agar kita enak lah kita saling berinteraksi gitu ya. Yang kedua matikan mikrofon ya kakak-kakak ya. Kalau ingin berbicara boleh nanti dihidupkan kembali mikrofonnya. Kemudian hadir seutuhnya. Jadi kakak-kakak nanti saya berharap ya kita fokus dalam pembelajaran gitu ya kakak-kakak ya. Hadir seutuhnya artinya kakak-kakak betul-betul hadir seutuhnya di sini tanpa memikirkan hal-hal yang di luar begitu ya. Kemudian menghargai waktu bersama gitu ya kakak-kakak ya. Ada yang raise hand kah? Oke, kemudian kakak perlu kita menghargai waktu bersama ya kakak-kakak ya agar kita nanti betul-betul saya yakin kakak-kakak ini mempunyai kesibukan masing-masing gitu ya. Jadi perlu kita menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat. Nah, jadi kakak-kakak kalau ingin bertanya ataupun menyampaikan sesuatu bisa menggunakan fitur chat gitu ya. Kemudian kakak-kakak juga bisa menggunakan tombol raise hand ya. Jadi silakan kakak-kakak gunakan tombol raise hand yang ada lambang tangan gitu ya. Kemudian gangguan teknis dalam belajar itu hal yang wajar ya kakak-kakak ya. Karena memang kita dalam daring ini kadang sinyal tidak bagus ya kan. Kadang kamera laptop kita rusak gitu ya. Nah, dan itu merupakan hal yang wajar gitu ya kakak. Jadi itulah seni gitu ya. Seni dari kegiatan daring gitu ya kakak-kakak ya. Oke. Kemudian kakak-kakak, oh ya sebentar kakak, sebentar. Saya itu dulu. Saya screenshot dulu kakak. Nah, jadi kakak-kakak itu merupakan apa namanya kesepakatan kelas gitu ya, yang harus kita sepakati bersama gitu ya. Kemudian kakak-kakak ada yang ingin ditambahkan dari kesepakatan kelas kita ini?
Kalau cukup bisa gunakan tombol jempol ataupun yang sebagainya. Oke. Oke, cukup ya. Kita lanjut ya kakak ya. Nah, di sini kakak-kakak tadi itu sudah. Nah, tujuan sesi kakak-kakak. Jadi tujuan sesi kita pada hari ini adalah kita dapat memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, kemudian memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya, kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, nanti kita juga akan belajar nih kakak-kakak, berdiferensiasi juga ada di sini. Kemudian agenda kita, nah ini kita nanti yang pertama akan melakukan role play pembelajaran PJOK. Nanti kakak-kakak di sini akan bermain peran gitu ya. Kemudian mengasosiasi aktivitas pembelajaran dengan puzzle aktivitas. Nah, nanti ada mencocokkan gitu ya. Mencocokkan tabel karakteristik pengembangan peserta didik sesuai usia. Kemudian menganalisis kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Nah, ini kakak-kakak agenda kita hari ini. Yang pertama tadi 5 menit kita adakan pembukaan, kemudian 30 menit ke depan nanti kita akan melakukan role play atau bermain peran pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kemudian menuliskan peran guru dan peran peserta dalam pembelajaran SCL di Jamboard, kemudian aktivitas 2 menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia, itu 10 menit. Kemudian 10 menit berikutnya kita mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia aktivitas gitu ya, usia anak gitu ya. Kemudian 15 menit aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berinteraksi di dalam modul 1.3 gitu ya, itu 15 menit. Kemudian 5 menit kita akan menutup refleksi gitu ya, foto bersama. Nah, nanti kakak-kakak setelah kita di penghujung pertemuan gitu ya, nanti kakak-kakak akan merefleksikan gitu ya. Jadi kakak-kakak akan melakukan yang namanya refleksi di akhir sesi gitu ya. Nah, refleksinya itu ada di LMS kakak-kakak ya. Nanti setelah kita ini nanti akan ada di sesi penutup itu refleksi gitu ya. Kemudian kakak-kakak bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu gitu ya, dan apa yang menandakannya. Nah, kira-kira nih kakak-kakak bagaimana praktik pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak itu yang berpusat bagi peserta didik itu seperti apa ya, kemudian apa yang menandakannya. Silakan kakak-kakak boleh tulis di kolom chat bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya, kemudian apa yang menandakannya. Nah, silakan kakak-kakak boleh tulis di kolom chat bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Nah, jadi yang berpusat menurut kakak-kakak pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik itu yang seperti apa gitu ya. Kemudian yang menandakannya itu apa gitu. Tandanya apa gitu kan. Nah, silakan kakak-kakak boleh tulis di kolom chat. Atau ada yang ingin menyampaikan secara langsung, boleh kakak-kakak? Silakan. Kira-kira nih praktek pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik itu apa gitu kan. Nah, kemudian yang menandakannya itu apa? Kira-kira apa? Silakan boleh dituliskan di kolom chat kakak-kakak. Kalau ada yang ingin menyampaikan boleh silakan raise hand. Silakan boleh ditulis di kolom chat bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik gitu ya. Kemudian apa yang menandakannya gitu.
Silakan kakak-kakak boleh tuliskan di kolom chat bagaimana praktek pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ada yang mau raise hand? Silakan. Saya cek di kolom chat. Oh iya ya, Kak Ambali ya, kita belum baik berdoa ya Kak Ambali ya. Oke silakan, nggak apa-apa Kak Ambali, coba di itu dulu kelupaan tadi. Boleh Kak Ambali. Kak Hambali. Ada Kak Hambali? Kak Hambali. Doa ya? Kelupaan. Iya. Oke, baik. Ketinggalan. Enggak apa-apa ya. Untuk mengawali kegiatan Zoom kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik, terima kasih Kak Ambali. Jadi kakak-kakak ya, namanya kita manusia ya, sering lupa. Nanti mohon diingatkan kembali ya kakak-kakak ya. Oke, udah ada yang menuliskan di sini. Ada 2 orang ya. Kak Yeni, pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu pembelajaran yang berfokus pada peserta didik sebagai subjek dan dalam pembelajaran ditandai dengan peserta didik yang aktif dalam pembelajaran. Ya, betul sekali. Kemudian pembelajaran khusus peserta didik Kak Ambali menurut saya adalah pembelajaran yang melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran ya. Tersebut berarti siswa memimpin doa, memanasi, melibatkan siswa, pasangan di media juga melibatkan siswa lainnya gitu. Oke, betul. Ya, apa yang disampaikan oleh Kak Hambali dan Kak Yeni gitu ya, dalam pembelajarannya kita memang harus fokus pada peserta didik gitu ya. Kemudian Kak Hambali juga melibatkan gitu ya murid seutuhnya gitu ya dalam pembelajaran. Jadi saya pikir ini sangat bagus sekali ya apa yang disampaikan oleh Kak Hambali dan Kak Yeni gitu ya. Kita kasih reaction dulu buat Kak Hambali dan Kak Yeni gitu ya. Kita kasih aplaus buat Kak Yeni dan Kak Hambali. Oke, terima kasih Kak Hambali dan Kak Yeni sudah menjawab pertanyaan ini dengan tepat sekali gitu ya. Ini kira-kira kalau yang menandakannya itu apa kira-kira nih? Oh ya, sudah terjawab nih, udah terjawab. Siswa lebih aktif gitu ya. Ya, betul. Kemudian ada Kak Dani. Pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik yaitu sesuai dengan kebutuhan dan potensi peserta didik. Tandanya adalah peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Ya, betul ya Kak Dani ya. Apa yang disampaikan Kak Dani itu juga sangat bagus ya. Jadi tandanya itu kelihatan muridnya itu peserta terlibat aktif di dalam pembelajaran. Oke, terima kasih kepada Kak Dani. Kita kasih reaction dulu kepada Kak Dani, Kak Ambali, dan Kak Yeni. Terima kasih kakak-kakak. Jadi saya pikir kakak-kakak sudah memahami lah gitu ya konsep dari SCL gitu ya. Kemudian, nah kakak-kakak kita merefleksi sebentar ya kakak ya. Sebelum menjawab pertanyaan, mari kita bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita gitu ya. Nah, apakah saat ini kita lebih banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Nah, jadi kakak-kakak kadang kita ini seperti itu gitu ya. Kadang banyak ke perintah fluid daripada kita yang berbicara gitu ya. Nah, di situ juga ada terlihat juga ketika kita mendengar siswa mendengar fluid, kadang mereka udah berbaris sendiri tuh, gitu kan. Ada yang berbaris, ada yang mendengarkan fluid baru mereka berbaris gitu ya, seperti yang digambar sebelahnya itu. Apakah saat
pembelajaran, semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah guru atau komando guru. Nah, jadi kadang kita sering sekali kakak-kakak menggunakan gaya komando gitu ya. Kita selalu memerintah murid. Nah, itu gaya komando ya kakak. Sebenarnya gaya komando itu tidak salah kakak-kakak ya. Gaya komando itu tidak salah. Cuman jangan terlalu sering menggunakan gaya komando gitu ya. Karena masih banyak gaya-gaya lain yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi tidak salah kalau kakak-kakak menggunakan gaya komando itu tidak salah. Karena gaya komando itu juga ada waktunya kita menggunakan gaya komando gitu ya kakak-kakak ya. Kemudian, nah kakak-kakak ini ada link video dari Kak Sandra gitu ya. Mohon untuk saya stop dulu ya kak ya. Ini saya share dulu yang mana ya, ini kayak ini. Pemanfaatan pada usaha didik. Kemudian yang mana dia? Oh yang ini. Sebentar kak, saya share screen dulu ya kakak-kakak ya. Ada video ini, saya akan tampilkan video Kak Sandra. Udah terlihat kakak-kakak? Udah. Oke. And we know from all the research. Terdengar suaranya kak? Terdengar. Pakai bahasa Inggris Oke. tapi. Iya, bahasa Inggris. Oke, silakan disimak ya kakak ya. Oke. That when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke kakak-kakak, bisa dimengerti ya kakak-kakak ya. Baik kakak-kakak, tadi itu adalah namanya Kak Sandra ya, kita manggilnya Kak Sandra. Beliau adalah seorang aktivis keolahragaan ya, jadi pakar. Kemarin beliau menjadi salah satu narasumber ya kak ya, ketika pasil-pasil yang pasil saya begitu yang di atas itu melakukan seperti kegiatan ini. Jadi dia narasumber ya kakak ya di kegiatan PKG PJOK ya. Jadi Kak Sandra ini salah satu orang yang mendesain pembelajaran kakak-kakak yang berpusat kepada peserta didik. Beliau menyampaikan bahwa pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik itu merupakan pembelajaran yang memberikan pengalaman ya, yang sangat luar biasa kepada peserta didik. Jadi kita itu harus memberikan pengalaman gitu ya kakak ya, memberikan kesempatan. Di situ juga dijelaskan beliau bahwa ada banyak hal yang peserta didik bisa dapat gitu ya, ketika ia sebagai kita sebagai guru mencoba untuk memfasilitasi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik begitu ya. Pengalaman yang mereka temukan itu akan sangat berbeda dengan pengalaman secara langsung, karena memang di dalam pembicaraan berpusat kepada didik mereka juga bisa mendesain pembelajarannya sendiri kakak. Jadi bukan hanya kita yang mendesain, jadi mereka pun bisa gitu ya berkolaborasi dengan guru ya, dan mengkomunikasikannya
apa kebutuhan dan minat belajar murid. Jadi bisa nih kakak-kakak, kalau kita ingin merancang pembelajaran itu bisa sama-sama dengan murid gitu bisa, gitu ya. Kemudian kakak-kakak, jadi Kak Sandra itu juga pakarnya gitu ya terkait pembelajaran yang berpusat kepada murid. Memang di situ dikatakannya bahwa banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi ketika kita membuat pembelajaran yang berpusat kepada murid, dan itu memang tidak mudah. Tetapi hasilnya itu akan sepadan dengan apa yang kita lakukan, gitu ya. Nah, akan berimbanglah dengan apa yang kita lakukan, dan betul-betul itu akan memberikan pengalaman yang sangat berharga kepada peserta didik, gitu ya. Nah, kemudian kita akan melakukan kegiatan role play gitu ya kakak ya. Nah, kegiatannya ini kakak role play itu aktivitas pembelajaran, kemudian capaian pembelajarannya peserta didik memahami gerak fundamental. Kemudian tujuan pembelajaran, 1. Peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Kemudian peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Kemudian peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian asesmen, melakukan SEP dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Kemudian melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Kemudian aktivitas pembelajaran latihan gerak koordinasi. Nah, jadi nanti untuk asesmennya nanti kita akan melakukan asesmen kayaknya peer assessment kakak-kakak ya. Kita akan melakukan peer assessment. Jadi peer assessment itu penilaian antar teman ya. Kalau self assessment itu penilaian diri sendiri. Nanti di situ ada rubriknya kakak-kakak. Nah, ini yang saya bagikan kemarin ya kakak-kakak ya. Tadi malam juga sudah saya berikan langkah-langkah aktivitas. Nanti kakak-kakak di sini akan saya buat dalam kelompok gitu ya. Jadi kakak-kakak nanti akan saya buat dalam kelompok. Satu kelompoknya itu 2 orang. Nanti kakak-kakak akan berdiskusi ya. Berdiskusi terkait hal yang saya maksud tadi gitu ya. Ada kegiatan video yang saya kirim ada kan? Nah, itu ada video ada 5 kalau nggak salah, ada 5. Nanti kakak-kakak 2 orang pilih salah satu video gitu ya. Jadi misalkan Kak Hambali sama Kak Jainuddin gitu kan. Nanti Kak Hambali mempraktekkan kegiatan, kemudian Kak Jainuddin yang akan menilai gitu ya. Tapi sebelumnya kakak-kakak sebelum melakukan itu, kakak-kakak harus menghitung dulu denyut nadinya itu sebelum melakukan aktivitas itu dihitung dulu ya. Dihitung dalam 10 detik gitu ya. Ada berapa denyut nadi dalam 10 detik gitu ya. Baru nanti kakak-kakak akan melakukan gerakan yang di video itu yang ada 5 itu ya kan. Nah, setelah kakak-kakak melakukan itu ya, kakak-kakak akan melakukan denyut nadi lagi ya. Sebelum dan sesudah itu kakak melakukan denyut nadi. Setelah melakukan kegiatan itu kakak-kakak akan melakukan denyut nadi lagi, kita hitung lagi gitu ya. Nah, setelah itu kakak-kakak berikan umpan balik. Berikan umpan balik kepada peserta Kak Hambali, mungkin dengan Kak Jainuddin, silakan nanti diberi umpan balik ya. Nah, umpan baliknya nanti kakak-kakak bisa melakukannya di spreadsheet gitu ya. Ada di grup WA ya. Nah, spreadsheet yang saya kirim itu. Ya, bisa dipahami ya kakak-kakak ya. Dari penjelasan ini kakak-kakak yang ini ya. Pertama itu fasilitator membagi peserta berpasangan berdasarkan nomor urut. Berarti kalau nanti nomor 1 dengan nomor 2, mungkin ya kalau nomor 3 dan nomor 4 gitu ya. Kemudian fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Nah, nanti saya akan menampilkan gerakannya gitu ya. Kemudian setiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Nanti terserah kakak mau milih gerakan yang mana. Kan ada 5 tuh. Nah, terserah kakak. Kemudian sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Nah, nanti itu dicatat, Kak. Berapa itu kan nanti ada itu di spreadsheet-nya itu ada. Berapa menit sebelum melakukan, berapa denyutan gitu ya. Kemudian nanti juga dicatat setelah melakukan gerakan itu dicatat gitu ya.
gerakannya itu dilakukan dalam 2 kali 8 saja kakak. Nah 2 kali misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tadi 2 kali. Setelah itu baru kakak hitung denyut nadinya dalam 10 detik. Ada berapa banyak gitu ya. Kemudian dikalikan 6 kakak. Semuanya itu dikalikan 6. Kalau dalam 10 detik di awal itu dia 10 kali, 10 denyutan berarti 60 dikali 6 gitu ya. Kalau yang setelah melakukan aktivitas itu kan denyut nadi kan cepat ya. Iya kan? Nah, itu dikalikan 6 nanti. Diisi di spreadsheet-nya gitu ya. Kemudian lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan saat satu mempraktikkan, yang lain mengamati. Dan memastikan gerakan pasangan benar sesuai contoh video. Peserta yang mempraktikkan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan oleh peserta sebelumnya. Nah, sampai di sini ada yang kurang jelas kakak-kakak? Ada yang ingin tanyakan? Jelas? Kalau jelas kasih reaction. Oke, kelihatannya udah jelas ya kakak-kakak ya. Nanti saya akan membagikannya ke dalam room gitu ya, kayak breakout room. Nanti kakak-kakak akan berdiskusi 2 orang gitu ya. Kita sekarang ada orang berapa ini? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hadir semua ya kakak-kakak ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya? Ini kan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Berarti kita buat 9, 4, 3 aja deh kak. 3 breakout room ya. Oke, nanti kakak-kakak akan berdiskusi ini dalam satu kelompok. Saya kasih waktu 15 menit nanti ya. Oke. Sebentar kak, saya siapkan roomnya dulu ya. 3, 4, 9. Berarti 3. Timernya 15 menit. Oke. KEP ya. Kak Aris, Kak Freddy, Kak Nelwan. Ada yang 3 orang kah? Tidak ada. Silakan kakak-kakak gabung di itu, silakan. Breakout room. Silakan gabung ke breakout room. Silakan Kak Aris. Kak Aris silakan gabung ke breakout room. Ini saya kirim kembali ya kakak-kakak, spreadsheet-nya saya kirim. Kak Aris silakan gabung ke breakout room. Oke. Kak Epi, Kak Yeni silakan dibuka mic-nya. Kak Yeni sama Kak Epi. Kak Yeni.
Ya, sama Kak Epi. Oke, kasih buka. Udah masuk. Kak Freddy di breakout. Mana Kak Freddy? Kak Jainuddin. Ya. Join kah? Udah Join. selesai ya? Join. kah? Ya, Iya, join. Kak Jainuddin, silakan join. Kak Yeni sama Kak Epi silakan berdiskusi terkait gitu ya. Oke, terkait apa yang disampaikan gitu ya, langkah-langkah aktivitas di role play-nya juga tadi udah. Kemudian silakan Kak Yeni sama Kak Pak Kak Periadi setelah masuk joinnya kayaknya apa lagi enggak ada itunya. Kak Nelo, kan ada 2 orang tuh, Kak Nelwan. Kak Nelwan terus Nggak ada ke Kak Nelwan? ada tadi lah Kak saya buka mah. Maksudnya di Kak- apa kan UI? Kan 2 orang. Nanti kakak berdiskusi kakak terkait yang saya kirim yang saya kirim tadi di apa namanya? Jadi kakak tugasnya adalah berdiskusi sesama kawan, yang satu mengamati, yang satu melakukan gerakan di antara 5 gerakan tadi lah. Iya. Ya kan? Nah, 5 gerakan, pilih salah satu. Misalkan Kak Freddy melakukan gerakan jumping jack. Nanti Kak Epi yang akan itunya menilainya gitu kan. Nah, nanti gantian Kak Epi misalkan melakukan gerakan apa tadi ya? Nah, dari 5 itu gitu ya. Tapi kakak sebelum melakukan catat dulu itunya apa namanya nadinya. Ya. Sebelum melakukan dalam 10 detik itu ada berapa denyut nadi yang kakak cek gitu ya. Kemudian setelah itu baru kakak melakukan aktivitas yang 5 itu, pilih salah satu. Pilih salah satu, kemudian setelah melakukan, kakak cek lagi denyut nadinya. Nah, jadi sebelum nanti melakukan misalnya, dengan setelah dan melakukan. Oh, sudah. Ya, tuh. Sudah. Nanti setelah dilakukan, kakak dikalikan 6 tuh. Kalau misalkan pertama sebelum melakukan 10 kali, kemudian dikalikan 6, berarti kan 60. Nanti setelah melakukan, mungkin 15 kali, kalikan 6 gitu ya. Jadi berapa gitu ya. Nah, setelah itu nanti kakak-kakak akan menuliskan di spreadsheet yang udah saya lakukan. Ya, yang udah saya kirim. Kak Peri. Spreadsheet. Ya. Halo Kak Peri. Iya, Kak. Kawan saya Kak Aris tang sanyap-sanyap dalam bunyi-bunyi itu. Mana jadi itu? Mungkin beliau ngajar mungkin. Ya. Nah, jadi Saya kakak-kakak dengan Kak Eki deh. Saya dengan Kak Eki deh. Jadi ngawasain BK katanya. Oh iya nah apa-apa. Nah, bolehlah gabung situ kalau enggak Bukan apa-apa. ANBK. AN tengah semester katanya. Oh iya. Jadi Nanti saya misalkan dan kawan saya itu. Boleh 3 orang enggak apa-apa. 3 orang nih boleh. Nanti Kak Masukkan ke grup Hambali, ke Kak Hambali aja, ke grup Kak Hambali ada guys. Kak Hambali. Oke, bentar. Kak Yeni sampai sampai Kak Epi sampai Kak Freddy itu aja lah. Mungkin kawannya lagi ada kegiatan mungkin ya. Ya, nanti pilih salah satu 5 ya. Sampai dulu silakan. Nanti diberikan umpan balik. Nah, catatan-catatan yang mulai dari sebelum kemudian sesudah itu dituliskan di spreadsheet kakak. Di spreadsheet yang ada saya kirim di chat ada juga, yang semalam saya kirim ada juga. Silakan nanti pilih namanya, misalkan Kak Epi menilai Kak Freddy menilai Kak Yeni, itu boleh ya.
Oke, silakan kakak-kakak, silakan berdiskusi. Kak Yeni nggak muncul. Bagaimana maksudnya tuh? Kak Freddy nak milih gerakan yang mana? Kan ada 5 gerakan. Ah, kita milih gerakan yang mana? Yang anok jak kali, yang gejak kali. Kayak ini. Kayak ini jago ke kayak ini. Silakan Kak Freddy. Nyerah. Boleh. Kak Freddy, misalkan nomor 1 gitu. Tapi sebelumnya, Kak Bayu ada lagi. Nah, oke, silakan nanti sebelumnya dicek dulu apa namanya Denyut nadi. nadinya. Berapa lama? Nadi sebelum 10 detik. berapa lama? 10 detik. 10 detik. 10 detik. Ya, 10 detik. Minjam. Nanti 10 Ya, detik denyut nadi kita. melakukan gerakan Minjam seperti denyut ini nadi. misalkan. Nanti setelah melakukan dicek lagi Kak, dicek. Anda taruh denyut nadi dikalikan siang. 6 gitu ya. Kak Bayu boleh kalau dengan Kak Freddy, Kak Yeni sampai Kak Epi. Oh. Ya, boleh. Boleh. Saya dengan satu Kak. Saya Kak. Bentar Kak. Aduh. Baik, Outlook. Salah caranya Kak Yeni di mana lompoknya deh? Di kaki kali. Kak Nantra O3, Kak Jainuddin sampai Kak bentar. Saya nak pindahkan. Di mana lah denyut nadi itu Mana? Lupa bawa angkali nadi tinggal di rumah. Minjam aja banyak kita aja isa. Kak Jainuddin boleh sampai Kak sampai Kak Kita gabung-gabung dengan kami pun KP saya. ada apa? Ayah hinyan. Bentar. Tahu. Diputar. Kak Yeni menilai Kak Epi, Kak Epi menilai Kak Freddy, Kak Freddy nilai Kak Bayu menilai Kak Jainuddin. Nah, diputar-putar ya. Nilainya dalam bentuk apa? Spreadsheet Kak, spreadsheet ada yang dikirim di kolom chat, ada spreadsheet tabelnya yang sebentar saya screen. Ya Allah. Bentar Kak, saya screen. Ada spreadsheet mana betul. Spreadsheet yang mana nih? Mana? Ada yang dikirim ke Saya Kak Peri di grup. Nah, udah terlihat Kak? Udah. Nah, misalkan Kak Bayu menilai Kak Febri, misalkan gerakannya ada di sini, gerakan berapa yang diambilnya kan? Misalkan gerakan 1, oke. Terus, nah, kemudian denyutnya di awal berapa, denyutnya di akhir berapa? Ini kan 80 tuh, yang akhir kan? Nanti kasih umpan balik Kakak. Yang ada yang ngajar Kak Hambali udah ngerjakan. Umpan baliknya, gerakan dilakukan dengan benar, misalkan, gitu Kak. Gimana sih itu? Niru aja lah, saya pusing-asing tuh. Coba kakak-kakak lakukan gerakan Kak Freddy dulu, misalkan Kak Freddy lakukan gerakan, gitu ya. Nanti diisi, dimasukkan ke dalam. Kak Freddy dinilai oleh Kak Epi, coba. Kak Epi dinilai Kak Freddy, mau nomor berapa ya? Gerakan nomor berapa ya? Belum ada bayangan, lihat dulu. Contohnya lo. Gerakan nomor 1 aja Kak Freddy. Nomor 1 ke? 1. Yeah. Melakukan gerakannya itu Mundur lagi, mundur sampai. Mundur, gini boleh. Tapi dicek dulu. Dicek dulu Kak. Kak Nadinya dicek dulu. Nadinya cek dulu. Freddy cek nadi dulu. Tung dulu Freddy tung dulu nadi tung. Itu nadi pula tahu tuh Meh. Cari di Gitu ya Kak. Cari di ukun-ukun. Nanti Kak Epi, 10 detik nih. ya Kak Epi nanti tuliskan di spreadsheet-nya Kak Freddy. Ya. Iya, boleh. Cari namanya Kak Freddy di sini, nanti tuliskan. Gitu. Ya, boleh. Oke, saya mau join dulu ke kelompok lainnya Kak. Silakan Kak, lakukan. 7 kali Kak Epi. Berapa Kak Freddy?
Tujuh, tujuh, tujuh. 7, oke, 7. Ah, Sekarang lanjutkan. Tak paham. Kak Yeni. Freddy yang 7 kali apa? Ya Allah kau Lihat kan Nabi sebelumnya, Kak Yeni. Ah, udah anggap pun 7 kali nak ya. barang lekak ngajar tuh, lekak ngajar. Betul, betul. Silakan Kak Freddy. Ah, saya lakukan gerakan nih. Ya, ya. Ah. Oke, 8. Sampai 8 Kak Freddy. Oke. Yeah. Nah, sampai 8. Lakukan 2 step, 2 step. Oh, 2 kali 8 ke? Ya, ya. Nah, ulangi. Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. 4, 5, 6, 7, 8. Ah, cukup. Oke. Hitung denyut nadi age. Nah, manis 10 detik tuh. Tak tahu lah. Boleh lah. Nampak saya ya. Nanti dia. Nah, paling cepat inian. Berapa? 10. Oke. Kalau tinggal saya cekkan di Nah, sih kayak pi ya. Ya, ya. Aduh, hangas kayak ini ya. Lalu. Hangas. Belum. Age Kakak iklan ngajar dulu. lagi tadi 2 jam. Di mana nih? Pak baru join tuh Pak, jadi kurang paham. Kak Bayu ya, dan tahu. Kok Bu baru join tuh, kurang paham jadinya tuh. Hangas dibuatnya kayak ini. Hangas, baru lagi tuh ih. Muda, lalu nak angas. Oh, yang di rumah angkat age dari dia. Ih, tahu-tahunya. Dah. Ya di bawah umur rate masih tuh. Hangas Kak Periadi saya. Hangas. Malu. Kakak saya, siapa anaknya lainnya tuh? Nah, tilai dah kayak ini, kayak Epi ya. Kayak ini, siap ke? Belum iklan dulu saya bentar. Oh, iklan. Siap ke Kak Yeni? Pak, apa yang dikerjain tuh Pak? Ferry caranya si An. Halo, tes. Iya. Udah, Kak? Oke, udah hadir semua Kak? Kak. Bentar Kak ya, saya cek dulu. Ada yang nggak bisa masuk ya? Ya man sallaita bi kullil anbiya. Ini udah pada masuk semua Kak ya? Kak siapa yang belum? Kak Nelwan nggak ada, Kak Nelwan. Kak Nelwan, Kak Febri, Kak Febri ada. Kak Haris,
Kak Aris hadir, Kak Aris. Oke, Kakak, kita lanjut ya Kakak-kakak ya. Tadi Kakak-kakak udah berdiskusi dengan kakak-kakak yang lain gitu ya. Oke, nggak apa-apa Kak Jainuddin, silakan. Oke, izin share screen Kakak terkait ini lagi ya. Karena masih ada gitu ya. Nah, jadi tadi kakak-kakak menilai temannya sendiri gitu ya. Terkait gerakan role play gitu ya. Nah, sekarang kakak-kakak udah terlihat kakak-kakak? Belum. Oke, sebentar. Oke, ini kayaknya udah terlihat nih. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, ini kakak-kakak adalah tabel dari apa yang sudah kakak-kakak lakukan tadi gitu ya. Namanya tadi sudah, kemudian gerakan, kemudian denyut nadi awal dan akhir, kemudian umpan balik gitu ya. Nah, ini tadi sudah, nah ini gerakan yang kakak-kakak lakukan tadi gitu ya. Kemudian itu tadi videonya, kemudian hitunglah denyut nadi akhir, kemudian catat, itu tadi sudah dilakukan. Mari melakukan umpan balik. Nah, Bapak Ibu dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spirit sheet yang disediakan, gitu ya. Kemudian bagaimana cara kita melihat apakah latihan? Oke, silakan kakak-kakak. Tadi kakak-kakak kan sudah melakukan praktek gitu ya. Nah, silakan kakak-kakak berikan umpan balik kepada temannya tadi, gitu ya. Silakan kakak-kakak, mungkin satu orang dari teman-temannya memberikan umpan balik terkait apa yang sudah dilakukannya tadi. Ada yang ingin menyampaikan? Setelah tadi si A gitu ya, Kak Hambali melakukan gerakan dengan Kak Hambali, kemudian Kak Hambali menilai Kak Ramadhani. Setelah menilai, Kak Ramadhani memberikan umpan balik. Oh, ternyata yang dilakukan Kak Dani ini begini begitu. Nah, silakan kakak yang ingin menyampaikan pendapatnya terkait umpan balik gitu ya. Ada yang ingin berpendapat kakak? Silakan. Ada yang ingin berpendapat? Izin Kak Ferry. Kak Ambali, silakan. Saya dulu lah untuk mewakili kawan-kawan, nanti yang lain tinggal nyusul lah. Jadi seperti itu. Tadi ya, saya udah melihat gerakan Kak Ambia ataupun Kak Ramadan, walaupun tidak seluruhnya, karena nanti terhalang oleh bangku tadi kan. Tapi saya perhatikan gerakannya sudah sangat bagus, sangat baik gerakannya, dan apa namanya, dan gerakannya sama saya itu sama-sama di gerakan nomor 1. Di gerakan nomor 1. Ya. Tapi secara keseluruhan gerakan yang dilakukan oleh Ramadhani itu sudah sangat baik lah menurut saya. Walaupun hanya sepintas kelihatannya, tapi sudah sangat baik. Bang D, itu dari saya. Oi. Saya Bang Pedi, Bang D. Oke, terima kasih Kak Hambali sudah menyampaikan gitu ya. Kak Freddy di mic-nya di off, Kak Freddy. Terima kasih Kak Hambali sudah menyampaikan gitu ya, apa yang dilakukannya tadi sudah sangat baik ya, sama-sama baik yang dilakukan dengan Kak Ramadhani gitu ya. Terima kasih Kak Hambali, kita kasih reaction dulu buat Kak Hambali, Ren sama Kak Dani gitu ya, yang mereka udah bisa masuk tadi di room ya. Memang tadi banyak yang gagal gitu ya. Baik kakak-kakak, sebelum itu kita lanjut. Ini ada pertanyaan nih. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan dilakukan itu sudah benar? Nah, ada yang ingin berpendapat kakak-kakak? Latihan yang kita lakukan tadi itu apakah sudah benar gitu? Ada yang ingin berpendapat? Silakan. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan dilakukan itu sudah benar, gitu ya? Oke, kakak-kakak,
Silakan. Yang ingin berpendapat boleh di kolom chat, boleh. Silakan. Atau mau secara langsung juga boleh gitu ya. Silakan kakak-kakak menyampaikan pendapatnya bagaimana cara kita melihat apakah latihan dilakukan sudah benar gitu ya. Nah, kayak ini. Benar kan DCW? Bagaimana cara kita melihat apakah yang dilakukan itu sudah benar gitu Kak? Maksudnya. Misalkan Kak Yeni tadi melihat gerakan Kak Epi. Nah, yang dikatakan benar itu yang bagaimana ya gitu maksudnya Kak. Apakah yang dilakukan Kak Epi itu sudah benar? Oh, sudah karena begini. Nah, silakan Kakak yang ingin menyampaikan pendapatnya saya persilakan, atau yang ingin di kolom chat juga boleh Kak. Silakan, mungkin malu-malu atau nanti saya main pakai wheel of name nih Kakak. Kalau wheel of name ini nggak bisa nolak ini. Oke ya, sudah ada nih Kak Jainuddin ya. Kak Jainuddin menuliskan Kak Epi juga gerakan yang dilakukan oleh Kak Freddy sudah sama dengan rekaman yang ada di video. Kemudian cara melihat pelaksanaan latihan benar atau tidak dengan cara melihat gerakan melalui video langsung teman kita dan membandingkan dengan gerakan yang seharusnya. Ya betul apa yang dikatakan, harus melihat dulu gitu ya. Jadi kakak-kakak akan melihat tuh tadi tuh yang namanya gerakan dari temannya sendiri gitu ya. Jadi kita harus melihat videonya dulu. Yang benar tuh bagaimana gitu ya. Kemudian Kak Epi tadi gerakan Kak Freddy sudah sama dengan gerakan. Oke, kalau sudah sama berarti sudah benar ya kakak-kakak ya. Jadi lebih enak di kolom chat ya kakak-kakak ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua dan yang ketiga kakak. Adakah efek yang Bapak Ibu rasakan dari latihan telah dilakukan? Efek tersebut mengindikasi apa ya? Nah, kira-kira ada yang ingin berpendapat kakak-kakak? Apa sih efeknya ketika kakak melakukan gerakan tadi itu? Apa efeknya? Kemudian efek tersebut mengindikasikan apa ya gitu? Silakan kakak yang ingin berpendapat. Oke, Kak Epi ada katanya. Ada meningkatnya denyut nadi gitu ya Kak Epi ya. Oke, terima kasih Kak Epi. Mungkin ada teman-teman yang lain, kakak-kakak yang lain mungkin ada yang ingin berpendapat. Silakan. Boleh, mau raise hand boleh, mau di kolom chat juga boleh. Silakan. Oke, silakan kakak-kakak yang ingin berpendapat, boleh Kak, silakan. Mau raise hand juga, saya sih berharap kakak-kakak bisa berpendapat secara langsung gitu ya. Jadi yang namanya kita belajar gitu ya, SCL. Nah ini Kak Ambali ini, penyelamat ini. Mewakili silakan ya? Kak Ambali. Mewakili kawan-kawan, nanti bisa dilanjutkan Pak Jainuddin atau Pak Ramadi yang lain. Jadi setelah melakukan gerakan tadi, betul kata Kak Epi, salah satunya mulai ada peningkatan denyut nadi yang saya rasakan. Yang kedua, mulai berkeringat. Mulai ada keringat. Ya. Yang ketiga, karena gerakan tadi saya fokus pada pinggang, ada sedikit rasa rasa perubahan lah, rasa pada bagian pinggang. Jadi mungkin itu yang saya rasakan secara langsung. Karena gerakan yang saya lakukan tadi berfokus pada pinggang, karena gerakan nomor 1 tadi kan kayaknya banyak gerakan pada pinggang tuh. Oke, mungkin cukup dari saya. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Kak Ambali. Kita kasih reaction dulu ya Kak Ambali ya. Tadi Kak Ambali menjelaskan adanya peningkatan denyut nadi gitu ya Kak Ambali ya. Jadi berkeringat gitu ya. Oke, kita terima kasih Kak Ambali. Tadi ada yang reaction juga Kak Jainuddin. Nah, silakan Kak Jainuddin. Oke, baik. Terima kasih Kak Ferry telah memberikan kesempatan kepada kami ya. Kemudian situ ada 2 pertanyaan. Yang pertama, adakah efek yang Bapak Ibu rasakan ya? Kalau efek yang kita rasakan ya memang ada kan. Yang pertama karena kita beraktivitas tadi dari selama 10 detik itu, yang pertama kita merasakan ya sedikit berkeringat lah kan, karena kita melakukan aktivitas walaupun hanya aktivitasnya sedang ya.
Kemudian yang kedua, ya betul tadi kata kawan-kawan yang lain juga, efek denyut nadi kita meningkat karena kita melakukan gerakan yang agak sedikit ekstra ya, dalam arti kata tidak santai. Jadi ada peningkatan denyut nadi yang kita tuangkan dalam squat set tadi ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga tersebut, yang nomor 3, efek tersebut mengindikasikan apa ya? Yang pertama, indikasi berarti kita masih hidup ya, ada denyut nadi. Kemudian yang kedua, berarti kita boleh dikatakan sehat ya, karena kalau dalam kategori denyut nadi yang masih normal ya itu masuk ke dalam denyut nadi yang kita tuangkan tersebut ya. Jadi aktivitas fisik itu sangat penting ya bagi kita, apalagi kita guru olahraga kan, kita harus mencontohkan juga nanti ke anak-anak ya. Bisa dengan misalkan kita lari keliling lapangan voli juga nanti kita bisa melaksanakan juga kan, berapa kali keliling dalam jangka waktu berapa detik, lalu kita ajak untuk menghitung denyut nadi juga. Gerakan-gerakan yang di video tadi juga Pak Ferry. Jadi saya rasa mungkin hanya itu dari saya, nanti bisa ditambahkan oleh kakak-kakak yang lain tadi. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jainuddin. Kita kasih reaction dulu buat Kak Jainuddin, keren ya. Ditambahkan lagi oleh Kak Jainuddin jawaban dari Kak Hambali sehingga semakin menguatkan ya. Betul tadi apa yang dikatakan oleh Kak Jainuddin ya. Melengkapi dari jawaban dari Kak Hambali ya, memang efeknya itu terasa sekali ya kakak-kakak ya. Kita melakukan aktivitas sekecil apapun itu akan merubah gitu ya, denyut nadi kita itu akan berubah walaupun hanya 2 atau 3 denyut nadi gitu ya. Dan kemudian tadi juga mengindikasikan apa gitu ya, kemudian bahwa Kak Jainuddin itu menyampaikan bahwa mengindikasikan bahwa kita ini masih bisa beraktivitas gitu ya kakak-kakak ya, dengan menghitung denyut nadi gitu ya. Terima kasih Kak Jainuddin dan Kak Hambali atas pendapatnya gitu ya. Nah sekarang kakak-kakak kita lanjut lagi ke, menurut Bapak Ibu apa yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan? Kira-kira nih yang mempengaruhinya apa ini? Boleh dituliskan di kolom chat yang mempengaruhi denyut nadi Bapak Ibu sebelum dan setelah latihan. Silakan, yang mau raise hand boleh, yang mau di kolom chat juga boleh. Silakan kakak. Oke Kak Yeni, aktivitas yang dilakukan, oke, keren. Terima kasih Kak Yeni. Ada lagi yang lain kakak-kakak? Silahkan. Ada yang ingin? Oke. Intensitas latihan dilaksanakan semakin banyak. Intensitas latihan dilaksanakan dari Kak Jainuddin. Semakin kuat atau semakin banyak tadi ya, betul gitu ya kakak Jainuddin ya. Semakin banyak aktivitas itu maka akan semakin banyak denyut nadi yang kita rasakan gitu ya. Terima kasih Kak Jainuddin dan Kak Epi telah menyampaikan pendapatnya gitu ya. Betul sekali apa yang sudah dikatakan oleh Kak Yeni dan Kak Jainuddin gitu ya. Nah kita lanjut kakak, kemudian kita lanjut ke, nah terima kasih sudah melakukan role play. Jadi mari kita analisis bersama proses pembelajaran. Nah ini kakak-kakak nanti saya akan bagikan ke link Jambot gitu ya kakak-kakak ya. Link Jambot, menurut Bapak Ibu apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Kenapa? Nah gitu ya. Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah tuliskan peran guru dalam didik dalam aktivitas yang dilakukan dalam Jambot. Nah jadi kakak-kakak saya akan mengirimkan link Jambot gitu ya. Udah ada kakak di kolom chat itu sudah ada kak? Link Jambot Figma gitu ya. Saya akan kirim linknya di kolom chat ya kakak-kakak ya. Saya akan kirim di kolom chat. Nanti kakak-kakak kerjakan saja yang di halaman 1 dan halaman 2.
gitu ya. Kakak-kakak dikerjakan saja di halaman 1 dan halaman 2. Oke. Nah, sudah Kak? Kalau sudah, oke, Kak Jendrin, oke. Kalau sudah dibuka, silakan kakak-kakak buka Jamboardnya. Kemudian kakak-kakak ambil sticky note-nya. Oke, saya stop share screen dulu ya kakak ya. Oke, jelas kakak-kakak? Atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas ya? Boleh dikirim lewat WA, Kak Ferry, linknya. Kirim lewat WA. Oke, saya coba buka. Oke, di grup WA juga sudah kakak. Kakak-kakak ke itu saja kak, ke halaman 1 dan 2 saja. Ya. Nah, menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJK yang berpusat kepada peserta didik? Kenapa? Nah, itu ya. Kakak-kakak cukup di halaman 1 saja ya kak ya. Saya stop share screen dulu ya kakak-kakak ya. Saya izin share yang ini, yang di Jamboardnya. Oke, kondisi bentar kak, ada kami. Oke, nggak apa-apa kak. Jamboard. Oke, saya share ke link Jamboard ya kak ya. Nah, silakan kakak-kakak, udah terlihat ya kak ya. Sudah ya. Nah, silakan kakak-kakak ambil yang ini seperti biasa. Nah, itu udah ada yang nuliskan nih. Ambil yang ini, nanti tulis gitu ya. Silakan kakak-kakak. Nanti ini kan ada yang ini ya kak ya. Ada yang 1 sampai 4 nih kan. Nanti kakak-kakak 1 sampai 2 aja. 1 sampai 2 ya. Ada slide 1 dan slide 2. Oke. Kasih nama dulu ya kak ya. Kak Jainuddin. Ini udah nih. 1 orang Kak Jainuddin. Kalau udah yang ini, kakak-kakak silakan pindah ke slide berikutnya. Yang ini. Di next, slide 2. Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Nah, itu Kak. Kak Jainuddin sudah menuliskan. Silakan kakak-kakak yang lain. Boleh. Kak Jainuddin, aktivitas yang dilakukan sudah menggambarkan kegiatan ujian berpusat pada peserta didik karena sudah melibatkan siswa secara langsung gitu ya. Oke, betul. Nah, silakan kakak-kakak yang lain tuliskan di kolom Jamboard ya. Silakan kakak tuliskan. Baru 1 orang ini. Nah, ada 2 orang. Silakan. Ada siapa ini yang sudah melibatkan siswa karena siswa sudah melakukan gerakan tersebut? Kasih nama kak ya. Nanti itu dikasih nama gitu ya. Ini saya rapikan dulu. Nah, baru 2 orang. Silakan kakak-kakak yang lain menuliskan.
Kalau sudah digeser ke yang ini Kakak, kalau sudah menuliskan, nah Kak Ramadhani juga sudah ini. Oke, saya rapikan dulu Kak. Nah, sudah menggambarkan pembelajaran yang harus disesuaikan dengan kemampuan dan minat peserta didik. Ya, oke, terima kasih Kak Ramadhani. Nah, ini Kak Jainuddin juga sudah nih. Apakah ada masukan? Ya. Kegiatan pembelajaran sudah sangat baik, cuma karena proses yang dilaksanakan melalui daring masih terdapat kendala yang dialami. Oke, terima kasih Kak Jainuddin, gitu ya. Oke. Silakan Kakak yang belum menuliskan, baru 3 orang nih. Kak Hambali sudah melibatkan siswa karena siswa sudah melakukan gerakan tersebut. Oke, terima kasih Kak Hambali. Yang lain silakan. Kak Bayu, Kak Freddy, Kak yang lainnya silakan tuliskan di kolom chat gitu ya. Di kolom chat, di kolom Jambot ya. Ya nggak apa-apa Kak Febri, nggak apa-apa. Oke Kak Epin, apa-apa Kak Epin, silakan. Kak Yeni, baru nulis nama Kak Yeni. Isinya Kak Yeni. Oke, silakan. Kalau sudah di itu ya kakak-kakak ya. Yang berikutnya ini. Nah, ini baru Kak Jainuddin sendiri nih. Apa perbaikan dalam pembelajaran gitu ya. Oke, silakan kakak di slide kedua ini belum ada, masih ada satu orang saja Kak Jainuddin gitu ya. Silakan. Soalnya yang mana? Slide kedua soalnya yang mana? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Digeser Kak Dani. Digeser slide yang di atas ya Kak Ramadhani. Nah, ini digeser. Nah. 1 sampai 2 aja Kak. 1 sampai 2 aja. Slide 1 tadi kan udah yang ini. Nah, slide 2-nya yang ini. Nah, ini baru Kak Jainuddin nih. Kak Yeni sudah ya. Sudah cukup menggambarkan pembelajaran pembelajaran PJOK yang bersifat kepada siswa. Oke, terima kasih Kak Yeni. Gitu ya. Silakan kakak-kakak yang belum. Ya. Oke, ada yang raise hand kah? Kak join lagi. Oke. Silakan kakak-kakak yang belum menuliskan. Oke, kakak mungkin 1 orang ya, Kak Hambali kayaknya. Kak Hambali, silakan Kak Hambali. Menurut Bapak Ibu, apakah tidak yang dilakukan cukup menggambarkan PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Kenapa? Nah, silakan Kak Hambali.
Aduh, kurang fokus tadi soalnya lagi ngetik. Bisa diulang Oh nggak? iya. Pertanyaan yang pertama Kak Hambali, silakan. Menurut Bapak Ibu, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik? Kenapa? Oke, jadi baik, saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan yang nomor 1. Dari hasil pengamatan saya yang saya lakukan terhadap Kakak Ramadhani, ya kan? Ya. Iya. Kalau saya secara pribadi menjawabnya sudah terpusat pada peserta didik karena beliau kan anggap sebagai peserta didik saya, dan saya memberikan instruksi kepada Kakak Ramadhani dan Kakak Ramadhani melakukannya dengan sangat baik. Karena Kak Ramadhani sebagai siswa itu mungkin sebagai subjek ya, subjek yang melakukan gerakan dalam proses pembelajaran tersebut. Mungkin itu dari saya, mungkin yang lain bisa menambahkan. Terima kasih Kak Hambali ya, sudah jelas sekali terlihat ya Kakak ya, karena betul-betul kita di situ melibatkan siswa gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Kak Hambali sudah tepat sekali ya, karena memang dilakukan oleh murid itu sendiri gitu ya. Kemudian Kakak lanjut kita ke yang link kedua. Ini ada Kak Hambali juga udah mulai mengetik. Kemudian menurut siapa ini? Kak Jamal. Oke, silakan Kak Jamal, mungkin bisa menyampaikan pendapatnya secara lisan. Terima kasih Kak Ferry ya. Kemudian itu terdapat pertanyaan pemantik, apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Oke, baik. Menurut saya tadi sesuai yang saya tuliskan, kegiatan pembelajaran itu sudah sangat baik. Cuman tadi karena kita melaksanakannya melalui daring, jadi masih terdapat kendala-kendala yang kita alami. Apabila proses pembelajaran seperti tersebut berjalankan di aktivitas mereka di sehari-hari, saya rasa itu juga sudah mewakili ya pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, karena kita memberi kesempatan kepada anak-anak untuk memilih kegiatan yang ingin dilaksanakannya, dan kita juga mengarahkan yang bisa menilai gerakan-gerakan tersebut ya, bisa apakah seperti tadi itu artinya kan merupakan kegiatan aktif dan bisa merangsang juga ya anak-anak kita dalam pembelajaran yang lebih menyenangkan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jamal. Kita kasih reaksi dulu buat Kak Jamal ya. Terima kasih, luar biasa sekali ya apa yang sudah disampaikan oleh Kak Jamal, melengkapi jawaban dari Kak Hambali tadi juga ya. Jadi betul apa yang dikatakan Kak Jamal itu, memang kalau daring itu memang kita agak susah ya, kayak banyak seninya gitu ya, yang tidak bersinyal, laptopnya tidak ada kamera gitu ya. Tapi secara keseluruhan ketika dipraktekkan langsung, saya lihat apa yang disampaikan oleh Kak Jamal itu betul ya. Kegiatan ini betul-betul kegiatan yang berpusat kepada peserta didik gitu ya. Oke, terima kasih Kak Jamal dan Kak Hambali yang telah menyampaikan pendapatnya gitu ya. Saya izin share kembali ke Kakak. Saya stop share dulu yang ini. Oke, saya kembali ke itu dulu. Ya. Nah, kakak-kakak, silakan kakak-kakak jangan dulu keluar dari Jamboard itu ya kakak-kakak ya. Kakak lanjut ke Jamboard, digeser Kak. Agak digeser. Nah. Oke kakak-kakak. Silakan kakak-kakak dilanjut di Jamboardnya, dilanjut ya kakak-kakak. Tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang dilakukan dan berikan pendapat ibu dan bapak di Jamboard gitu ya. Silakan kakak-kakak digeser aja Kak, Jamboardnya digeser. Silakan kakak.
Digeser kakak ya. Nah, yang ini saya stop dulu kak. Silakan kakak-kakak tuliskan gitu ya, peran guru itu apa, kemudian peran peserta itu apa gitu ya. Nah, ini udah terlihat kak? Sudah ya? Ini kak. Nah, ini yang tadi ini, kemudian digeser kak, yang ini digeser ya ke nomor 3 dan 4. Nah, ini silakan kakak tuliskan. Ini peran guru. Kemudian di sebelahnya ada peran peserta didik. Nah, silakan tuliskan di kolom di sticky note-nya kak. Silakan sticky note-nya ngambil di sini kak. Nah, ada lambang kayak kertas nih. Silakan kakak buka ini gitu ya. Klik ini, nanti silakan tulis. Silakan kakak-kakak tuliskan di kolom Jamboard gitu ya. Silakan ambil sticky note-nya, tuliskan peran guru itu ketika kakak-kakak melakukan kegiatan tadi itu apa gitu ya. Kira-kira apa? Cukup satu aja kak. Nah, ini udah ada beberapa orang nih. Kak Yeni sebagai fasilitator, kemudian peran guru mengatur dan memberikan arahan kegiatan pembelajaran apa yang dilaksanakan, dan peran peserta memilih pembelajaran yang telah disajikan. Oke, terima kasih. Saya besarkan dulu ya kak ya. Kak Ramadhani juga menuliskan. Oke. Kalau sudah di peran guru digeser kak ya, digeser ke nomor 4. Ini digeser ke peran peserta didik. Oke, Kak Yeni juga sudah ini sebagai pelaksana. Oke, terima kasih Kak Yeni. Jadi dalam kegiatan tadi itu kira-kira peran peserta didik itu apa gitu Kak? Maksudnya ya. Silakan Kak yang belum. Nah, ini ada Kak Ambali juga udah. Peran guru sudah sangat baik karena sudah menjadi bagi fasilitator atau pembimbing bagi didik dan sehingga dapat melakukan gerakan. Oke, terima kasih Kak Ambali. Oke, lanjut ke berikutnya. Nah, Kak Jainuddin udah juga nih. Oke, terima kasih Kak Jainuddin. Peran pendidik sebagai pusat pembelajaran yang mana pendidik ikut aktif dalam pelaksanaan pembelajaran. Oke, keren nih Kak Jainuddin nih. Kayaknya udah jauh nih dia belajarnya ini. Oke, kakak-kakak, silakan yang belum. Oke, saya ingin satu orang kakak-kakak ya peran guru ya di bagian peran guru. Kira-kira ini Kak Yeni, mana Kak Yeni? Ada Kak Yeni ya? Kak Yeni, silakan open mic Kak Yeni. Yes, Nah, ini udah lama nggak dengar suara Kak Yeni. Yes, saya, Kak ya. Yes, saya. Silakan Kak Yeni. Kak Yeni menuliskan peran guru itu sebagai fasilitator. Nah, kira-kira maksudnya gimana tuh Kak Yeni? Kalau menurut saya tadi kan guru ya sebagai fasilitator. Jadi tugas guru ialah tadi memberikan arahan, petunjuk, mengarahkan siswa ke inti pembelajaran.
Cukup kayak ini? Mikirkannya dulu lagi. Oke. Oke, terima kasih Kak Yeni ya sudah menyampaikan pendapatnya terkait guru itu sebagai fasilitator gitu ya, menyediakan ya memfasilitasi gitu ya Kak Yeni ya. Jadi kita ini sebagai guru memfasilitasi kebutuhan belajar murid gitu ya Kak Yeni ya. Terima kasih Kak Yeni sudah berpendapat. Kemudian slide kedua ini saya tertarik dengan apa ya? Yang sudah menuliskan ini udah banyak nih. Kak Ramadhani nih belum nih suaranya ini. Silakan Kak Ramadhani. Nah, oke. Silakan Kak Ramadhani sampaikan pendapatnya terkait peran peserta didik gitu ya. Open mic Kak Dani. Oke, halo, bisa didengar? Bisa. Oke, lanjut. Bisa. Oke, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menyampaikan peran peserta didik. Peran peserta didik itu bukan hanya untuk belajar, tetapi perannya juga untuk saling berinteraksi dengan guru. Dalam arti ketika guru mengajar, jadi peran siswa itu harus aktif, harus saling berkomunikasi dengan guru, dengan teman, dan bahkan berkomunikasi di luar lingkungan sekolah agar apa yang peserta didik dapatkan di dalam belajar di dalam kelas itu akan menjadi titik tumpu bagi peserta didik tersendiri. Oke, cukup Kak Dani? Cukup. Oke, terima kasih Kak Dani. Kita kasih reaction dulu kepada Kak Dani. Ya, luar biasa apa yang disampaikan Kak Dani ini. Jadi murid itu bukan hanya belajar gitu ya, tapi juga saling berinteraksi antar guru, kemudian di lingkungan sekolah maupun di dalam sekolah gitu ya. Terima kasih Kak Dani sudah menyampaikan pendapatnya terkait peran peserta didik gitu ya. Terima kasih. Kemudian saya share lagi ya Kak ya. Kita lanjut lagi sedikit lagi, nggak banyak. Kita lanjut lagi. Tadi sudah sampai sini ya. Kemudian, nah ini Kak Sandra lagi satu video lagi nih Kak ya. Saya coba dulu putar dulu ya Kak ya. Saya izin share dulu videonya. Oh ini tidak bisa diputar ya. Nah. What's bisa Kak? important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where. Terlihat Kakak? Ya, terlihat. Pakai bahasa apa ya? Kembali. Ada yang tahu kah? Bahasa di sawah banyak bahasanya ya. Bentar Kak. Saya izin share lagi yang ini dia. Biar lebih jelas ya. Kita coba. Dia pakai bahasa asing. Nah. Yang kemana? Binatangnya. Kayaknya tuh. Nih Kak. Udah terlihat Kak? Sudah ya? What's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement.
And that comes from a relationship with your students. Knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke, terima kasih Kak. Jadi kakak-kakak apa yang disampaikan oleh Kak Sandra gitu ya, kita Kak manggilnya Kak Sandra sajalah, nggak tahu namanya siapa. Jadi Kak Sandra ini yang saya sampaikan tadi adalah pakarnya gitu ya Kak ya. Nah dia menyampaikan bahwa kita harus mengetahui kebutuhan murid itu apa gitu ya, dan juga kita harus memberikan keputusan-keputusan itu kepada peserta didik. Bukan berarti kita memberikan melepas kontrol kita, bukan kakak-kakak. Jadi kita tetap mengontrol mereka dan mereka yang akan membuat keputusan gitu ya. Jadi mereka juga bisa nih merancang pembelajaran nih, bisa kakak. Boleh kalau kita berkolaborasi dengan murid tuh boleh kakak. Nah sekarang kakak, peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. Pertama, peran guru itu bertindak sebagai fasilitator, betul tadi apa yang dikatakan oleh Kak Yeni gitu ya. Dalam proses pembelajaran, kemudian murid aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik. Kemudian mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran. Kemudian berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran. Kemudian peran guru merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar. Kemudian peran murid mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Kemudian membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian peran murid membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Kemudian peran guru mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil pembelajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Kemudian peran peserta didik belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, memecahkan masalah, serta melihat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi seperti analisis, sintesis, dan evaluasi. Gitu ya. Nah, kemudian kakak-kakak dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Jadi kita sebagai guru ini perannya sebagai fasilitator ya kakak-kakak ya. Seperti yang kita lakukan tadi Kak. Nah, seperti yang kita lakukan tadi itu juga udah termasuk dalam pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Ya. Saya di sini adalah fasilitator. Yang paling banyak melakukan kegiatan itu adalah kakak-kakak sendiri. Saya hanya memfasilitasi. Saya membuat merancang pembelajaran, kakak-kakak yang melakukannya. Begitu ya. Seperti yang kita lakukan tadi role play, saya mengajak kakak-kakak untuk berdiskusi bersama kelompok begitu ya. Jadi kita sibuknya kita itu sebenarnya bukan di dalam waktu belajarnya, bukan kakak. Sibuknya kita itu pada saat kita merancang pembelajaran ya. Misalkan nih besok kita mau ngejar kelas A, kelas B, kelas C. Ini yang sibuk kita itu sebenarnya waktu di malam harinya Kak. Ataupun satu hari sebelum kegiatan mengajar itu kita udah mulai sibuk sebenarnya. Pada saat pembelajaran kita hanya sebagai fasilitator Kak, hanya melihat mereka, mengarahkan mereka, oh ini itu, mereka lah yang akan melakukan pembelajarannya itu sendiri gitu ya kakak-kakak ya. Kita sebenarnya sibuk di belakang layar Kak, bukan pada saat kita pembelajaran gitu ya. Oke, terima kasih Kak. Kemudian kakak-kakak, jenis pembelajaran student central learning apa yang pernah Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran? Tuliskan dalam kolom chat kakak-kakak. Nah, silakan kakak-kakak tuliskan jenis pembelajaran SCL yang pernah kakak pelajari praktikkan dalam pembelajaran. Kira-kira apa nih gitu ya?
Silakan tuliskan di kolom chat jenis-jenis pembelajaran SCL atau Student Center Learning apa yang pernah Bapak Ibu perhatikan dalam pembelajaran. Silakan Kakak. Ini kakak-kakak kan sudah ya itu ya kemarin di LMS ya, sudah mempelajari terkait SCL ya. Kira-kira apa saja nih gitu ya pembelajaran dalam pembelajaran SCL. Kira-kira apa aja? Ada 9 ya kalau nggak salah kayak. Nah, mungkin jenis-jenis pembelajaran itu yang mana yang mungkin yang sudah kakak-kakak lakukan gitu ya. Silakan tuliskan di kolom chat. Pembelajaran SCL yang Bapak Ibu praktekkan dalam pembelajaran. Apakah udah pernah Kak melaksanakannya? Mungkin tidak tahu gitu ya. Namanya mungkin udah pernah tapi tidak tahu namanya gitu ya. Boleh Kak tuliskan di kolom chat. Silakan. Jenis-jenis pembelajaran Student Center Learning gitu ya. Silakan Kak, boleh dituliskan di kolom chat. Mungkin 1 atau 2 orang boleh, atau mewakili boleh, atau yang ingin berpendapat boleh Kak. Silakan. Yang ingin berpendapat, ini kita sebentar lagi nih Kak, udah mau selesai nih. Waktu kita juga udah mulai mepet ya. Silakan Kak. Pembelajaran, jadi kalau kakak-kakak lihat di modul tuh ada semua Kak. Kalau kakak-kakak lihat di modul itu ada 9, gitu ya. 9 jenis pembelajaran SCL yang pernah Bapak Ibu praktekkan. Mungkin ada salah satunya begitu ya. Entah itu apa namanya kalau bahasa kita gitu ya. Karena di dalam bahasa, ini bahasa asing semua nih Kak. Nah, keren-keren nih bahasanya ini. Oke. Kak, udah saya lakukan tapi saya tidak tahu apa namanya gitu ya. Biasa seperti itu Kak biasanya. Oke kakak-kakak, tuliskan di kolom chat. Silakan 1 orang boleh menuliskan atau 2 atau 3 semuanya pun boleh lah. Silakan kakak-kakak. Atau yang ingin berpendapat silakan sampaikan saja Kak. Silakan Raisen. Atau kalau enggak ada saya kita enggak pakai wheel of name nih dari pagi nih. Dari siang nih. Oke, silakan Kakak. Assalamualaikum. Biar saja yang jawab coba. Terselamatkan. Coba jawab. Yeah. Silakan Kak ini, terima kasih. Itu kan kalau student centered learning itu kan sama dengan kita pembelajarannya apa yang berperan di sini kan siswa kan? Ya, betul. Siswa ya. Contohnya pas saya misalkan materi senam, misalkan senam irama. Jadi saya cuman mengarahkan. Jadi kita kelak saya senam irama SKJ 2022 misalkan. Jadi siswa ya diarahkan mencari sumber-sumber ya bisa dari YouTube. Nah, jadi siswa ya bisa latihan. Inilah tadi kan jadi gimana ya? Jadi dari YouTube ialah dia kelak dia belajar, dia tahu. Jadi dari BCD dia mencari seorang dan dia melaksanakan mengikuti tadi contoh yang dari YouTube ya. Jadi bisa mungkin diajak sementara jawaban saya. Oke, terima kasih Kak Yeni sudah berbagi ya. Jadi enggak tahu apa namanya gitu ya Kak Yeni ya. Kita kasih aplaus buat Kak Yeni. Jadi Kak Yeni ini kalau ingin melakukan senam gitu ya, dia menyuruh peserta didiknya untuk memberikan mencari referensi gitu ya Kak ya. Di situ boleh juga Kak namanya discovery learning, itu bisa Kak. Jadi mereka mencari jawaban gitu ya, dan juga bisa saja juga termasuk dalam PBL, program based learning gitu ya. Kita kan mempunyai masalah nih senam kita, kita berikan tugasan kepada mereka, begitu mereka yang mencari sendiri gitu ya. Ada 9 Kak kakak-kakak. Jadi untuk dalam proses pembelajaran betul apa yang disampaikan oleh Kak ini, mungkin bahasanya saja yang sulit gitu ya Kak ya. Nah ini Kak dia
ada small group, role play, dan simulation role play itu kayak kita tadi Kak. Nah, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, contextual learning, problem based learning, atau PBL, cooperative learning, kemudian project based learning. Nah, itu Kak ada 9 yang akan kita kegiatan itu gitu ya. Nah, kemudian karakteristik peserta didik Kakak. Nah, nih karakteristiknya itu ada jasmani, sosial, emosional, mental. Kemudian itu jenjangnya juga berbeda-beda Kak. Ada jenjang menengah atas, kemudian PAUD, kemudian SD gitu ya. Jadi karakteristiknya itu berbeda-beda. Nah, silakan kakak-kakak cocokkan karakteristik yang ada di sini. Karakteristik misalkan ini nomor 1 berjalan berlari, ini kira-kira bidangnya itu apa? Ya, apakah sosial kah, emosional kah? Nah, kemudian setelah dari bidangnya itu kira-kira kalau dia berlari, merangkak itu ada di usia berapa kira-kira? Nah, silakan open mic Kak, semuanya open mic, silakan kita langsung berdiskusi saja nggak apa-apa Kak. Silakan di open mic, silakan bersuara. Kira-kira di nomor 1 ini berlari, merangkak, kemudian berjalan, merampat, itu kira-kira di bidang apa dia? Jasmani. Oke, jasmani. Kira-kira kalau di usia berapa Kak? Usia 0 sampai 2 ya. Merangkak 3 tahun lah, merangkak 3 tahun. 3 sampai tahun, ada yang 0 sampai 2 tahun. 2 tahun. 0,2. Oke, 2 tahun. 0 sampai 2 tahun. Karena ada yang Sampai lama. 3 tahun masih merangkak. Ada yang lama dia, Oke Bu. Kakak. Kita yang kedua Kak. Anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dalam belajar untuk memahami perasaan. Nah, kira-kira ini ada di bagian apa dia? Emosional kalau perasaan tuh kayaknya. Emosional. Karakteristik. Kira-kira kalau umurnya berapa Kak? Emosional 3 sampai 4 tahun. Ada yang 5 sampai 6 tahun. 4 tahun. Oke. Yang ketiga Kak, yang ketiga mereka mulai mengalami emosi yang lebih instan seperti kemarahan, kesedihan, dan kecemburuan. Kira-kira apa? Mental. Umurnya kira-kira? 6-12. 12 tahun. 12 tahun, 12 tahun mungkin 18 tahun. 6 sampai 12. Bisa aja asal senak bayi. Yang tua pun ada ya. Sekarang yang di bawahnya Kak, anak-anak mulai belajar. Olah, umur 6 sampai 12 tahun deh anak merhik gurunya aja dah merajuk. Anak-anak mulai belajar untuk memahami sekolah lah, HP lah. Emosi serta kena mental ya. Ya. Oke Kak, kalau yang nomor 4 gimana Kak? Nomor 4. Kalau nomor 4 kira-kira? Sosial. Anak-anak mulai belajar untuk sosial. Ya. Oke. Iya, umur 3 sampai 4 tahun ada. Oke, silakan kakak-kakak kita cek dulu ya. Nah, ini kakak-kakak, jawaban kakak-kakak. Oke, kakak-kakak. Sekarang kita lanjut kakak-kakak. Mari diskusi apa pentingnya guru mengetahui karakteristik didik, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik di dalam pembelajaran. Silakan tuliskan di kolom chat Kak. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Silakan tuliskan di kolom chat. Langsung jawab dua-duanya boleh Kak. Ini kita udah kelewat hampir 8 menit ya. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik didik? Nah, Yang mau izin sholat silakan, nggak apa-apa Kak. Apa pentingnya guru mengetahui, memudahkan guru dalam menyelesaikan pembelajaran? Oke, untuk mengetahui kemampuan siswa. Oke, terima kasih Kak Yeni dan Kak Hambali gitu ya. Yang nomor 2 silakan Kak, masih ada.
Bagaimana cara mengakomodasi? Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Iya Kak Bayu, nggak apa-apa. Perlu sholat ya silakan, yang mau sholat silakan Kak, yang perlu. Oke. Kak siapa nih? Bentar. Kak Jainuddin. Bagaimana cara mengakomodasikan berbagai karakteristik dan minat peserta dalam pembelajaran? Permisi. Izin zuhur dulu, izin zuhur. Izin sholat dulu, bentar. Iya. Menggunakan guru dalam menyelesaikan pembelajaran. Oke, dalam pemilihan metode pembelajaran. Oke, sudah menjelaskan pembelajaran berdepresi. Ya, betul ya kakak-kakak ya. Terima kasih kakak-kakak sudah menuliskan dalam chat. Apa yang disampaikan oleh kakak-kakak juga sangat baik sekali ya kakak-kakak ya. Pentingnya untuk memudahkan dalam pembelajaran tadi ini disampaikan oleh kakak-kakak. Kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik minat peserta didik di dalam pembelajaran dengan cara berdiferensiasi. Betul apa yang disampaikan oleh Kak siapa tadi ya. Terima kasih kakak. Nah ini Kak ya, sudah apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik. Student Central Learning mengisyaratkan guru hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Kemudian bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran, salah satunya dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ya betul apa yang disampaikan oleh kakak-kakak tadi itu sangat baik sekali ya Kak ya. Betul sekali yang disampaikan oleh kakak-kakak di kolom chat. Nah kakak-kakak kita ke pembelajaran 3 diferensiasi ini sedikit kayaknya nggak banyak ya. Nah, pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Gitu ya kakak-kakak ya. Kemudian berdiferensiasi itu ada 3 kakak-kakak. Ada konten, proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten itu merujuk pada strategi membedakan, pengorganisasian, dan format penyampaian konten-konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Di situ ada intratak, kemudian intertak gitu ya. Kemudian diferensiasi proses merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten gitu ya. Kemudian produk merujuk pada strategi membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan dan mengembangkan apa yang telah dipelajari. Kemudian kakak-kakak setelah membaca dan berdiskusi di suatu situasi pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, adakah kendala yang Bapak Ibu alami gitu ya dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Kemudian gagasan baru apa yang Ibu dan Bapak dapatkan dari contoh penerapan strategi berdiferensiasi dalam modul gitu ya. Nah, nanti kakak-kakak setelah sesi ini kakak-kakak akan mengunggah gitu ya hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda gitu ya kakak-kakak ya. Nah, pada sesi ini kakak-kakak mungkin kakak-kakak di pembelajaran berdiferensiasi ini ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Terkait ini kakak-kakak nanti kakak-kakak tidak ada ya. Ya saya pikir kakak-kakak kalau melihat di LMS itu lengkap ya kakak ya. Berdiferensiasi itu lengkap sekali kak. Kalau sudah membaca gitu ya. Nanti kakak-kakak akan ditugaskan ini untuk melakukan refleksi gitu ya di dalam LMS. Ya, nanti setelah ini akan ada refleksi kakak ya. Silakan nanti kakak tuliskan dan kerjakan di LMS gitu ya. Kemudian, nah tadi ini udah. Kemudian pada akhir sesi kita udah di akhir sesi nih kak. Kita dapat memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik, kemudian memahami minat peserta didik sesuai karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Kemudian menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ya, kemudian, nah oke kakak-kakak.
terkait berdiferensiasi, kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas kayaknya kalau Udah jelas, kalau udah jelas silakan dikasih reaction dulu kakak-kakak buat kita semua. Open mic kakak-kakak, silakan di open kameranya kakak-kakak. Silakan. Silakan, kita udah di ujung sesi nih Kak. Nah, jadi kakak-kakak saya spill sedikit ya kakak-kakak ya terkait berdiferensiasi ya. Jadi diferensiasi dalam PJOK ini seperti ini Kak. Saya contohkan ketika kakak-kakak ingin membawa anak-anak ke dalam kolam renang gitu ya. Misalkan nih Kak Jamal gitu ya, mau melakukan tes lah kepada peserta didiknya dengan misalkan 9 orang ke dalam kolam renang gitu ya. Tiba-tiba di kolam renang itu ternyata dalam, kondisinya dalam. Nah, pada saat itu Kak Jamal membiarkan peserta didiknya untuk terjun langsung ke dalam kolam renang. Lalu apa yang terjadi? Kakak-kakak, misalkan di dalam kelompok yang Kak Jamal bawa ke kolam renang itu ada 3 orang yang pandai berenang, kemudian yang 3 orangnya itu setengah pandai lah gitu ya. Kemudian yang 3 orangnya lagi itu tidak tahu berenang gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba disuruh berenang di kolam yang dalam gitu ya. Nah, lalu apa yang terjadi? Yang pandai berenang dia akan sampai ke ujung gitu ya. Kemudian yang setengah pandai dia mungkin agak kewalahan gitu ya, perlu bantuan, mungkin perlu pelampung. Kemudian yang tidak pandai berenang, maka dia akan tenggelam. Kan gitu Kak ya. Nah, maka dari itu kakak-kakak itu adalah asesmen awal ya, kakak-kakak ya. Itu adalah asesmen awal. Karena kakak-kakak sudah tahu dengan kondisi muridnya kakak-kakak di sekolah, ada yang tahu berenang, ada yang tidak, maka kakak-kakak harus membuat model pembelajarannya sendiri-sendiri gitu. Ya Kak ya. Kakak-kakak membuat pembelajaran yang berbeda dalam satu pembelajaran, dalam satu kelas itu harus berbeda-beda. Kan nggak mungkin kakak-kakak kita ajarkan dalam satu pembelajaran itu sama, sedangkan di dalam murid kita itu ada yang pintar, ada yang sedang, ada yang pandai gitu kan. Kayak berenang tadi. Jadi kakak-kakak harus membuat 3 model pembelajaran dalam satu kelas. Gitu ya. Yang tadi misalkan kalau mau yang berenang pandai berenang, berarti kita tuh yang pandai berenang harus kita kasih tantangan biar dia tidak cepat selesai nanti malah mengganggu temannya gitu ya. Mungkin bisa nanti bolak-balik gitu kan. Nah, kemudian yang sedang mungkin kita bisa kasih pelampung, tapi berenangnya mungkin hanya setengah kolam gitu ya. Kemudian yang tidak tahu berenang, maka kita siapkan pembelajaran di kolam yang kering. Nah, gitu Kak. Jadi tidak perlu kita ajarkan mereka di kolam yang dalam, maka kalau yang dalam ya tenggelam. Gitu. Itu adalah logika terkait diferensiasi yang mungkin yang lebih mudah lah Kak. Ilustrasinya seperti itu. Begitu juga kita di dalam kelas Kak. Kalau di dalam kelas kan ada yang pintar, ada yang pandai, ada yang sedang. Jadi mereka di dalam kelas juga tidak kita bisa berikan materi yang sama. Misalkan di dalam pembelajaran kita kasihkan, oh kalian baca halaman segini, kemudian simpulkan apa arti dari cerita tersebut, begitu kan? Ya kalau yang pintar ya cepat selesai Kak dia, iya kan? Kalau yang tidak tahu membaca ya bingung, ceritanya tidak tahu, gitu kan? Nah, kalau yang sedang-sedang mungkin dia merasa lebih tertantang, wah ini menarik nih, wah gini kan. Kalau yang pandai kan dia akan bosan Kak. Nah, begitu ya Kak ya, terkait diferensiasi. Jadi kakak-kakak harus membuat model pembelajaran ya dalam satu kelas itu dengan cara yang berbeda, begitu ya. Mungkin dalam PJOK kita kalau melompat yang ya Andi kesedihan bergereja bertanya, oke Kak. Jadi kakak-kakak dalam PJOK itu kita juga sama Kak. Kalau kita menginginkan dia melompat harus 3 melompat apa namanya? Lompat tinggi ya, misalkan ya Kak ya. Nah, kita buat 3 meter. Lalu yang gendut berapa? Masa 3 meter juga kan nggak mungkin Kak. Jadi kita harus buat yang rendah lah, ya, yang sesuai kemampuannya. Jadi tidak boleh disamakan Kak. Gitu. Oke, terima kasih Kak. Ada yang ingin tanyakan Kak? Itu ada cukup. Kita udah lewat
Untuk belajar. Kalau tidak ada kakak silakan di open mic, open kamera, silakan kita foto dulu kakak-kakak. Silakan foto dulu. Kak Ambali silakan pimpin doanya dulu mungkin. Open kamera. Oke, jadi baik, untuk mengakhiri sesi kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya. Dengan ditutupnya doa, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu kakak-kakak ya. Kita foto dulu. Dokumentasi foto dulu kakak-kakak. Silakan gayanya mau gaya apa? Silakan kakak. Kak Febri, Kayak ini yang pandai biasanya kayak ini. Gaya apa kayak ini? Kayak ini. Silakan kayak ini. Wah, gaya love kayak ini. Oke, silakan. Oke, silakan kakak-kakak. Tangannya gaya love semua. Gaya kayak ini kayak. Oke, 1, 2, 3. Saya screenshot dulu kak. Oke. Kak Febri, open kamera Kak Febri. Bentar ya kak ya. Oke. Kemudian kayak apa lagi kak? Silakan. Dulu lah. Si 2